Sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Kita itu kan melihat pejabat-pejabat publik terkait ya, terutama yang ada di Provinsi Banten, nggak ada yang bicara. Di DPRD-nya nggak ada yang bicara. Ataupun misalnya kepala-kepala daerahnya tidak ada yang bicara. Dan yang bicara itu hanyalah Khalid. Dan makanya yang saya hadapin ini adalah keserakaan dan kerakusan. Saya golong. Takut tambah saya. Ujungnya kan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuatan apa aja selain dari Allah punah. Dan makanya yang saya hadapin ini adalah keserakaan dan kerakusan. Saya golong. Takut tambah saya. Ujungnya kan mati. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sosok Khalid Miqdar tiba-tiba menjadi fenomenal, sangat populer dan digandrungi oleh banyak pihak. Khalid adalah seorang nelayan di Banten yang saya kira paling agresif dan vokal menentang soal pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi wajar kalau kemudian video-video diskusinya dalam berbagai forum perdebatan itu kemudian berjajaring viral sebagai sosok yang dinilai paling lantang bagaimana memperjuangkan aspirasi kepentingan nelayan yang saya kira paling terdampak terkait dengan pembangunan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi saya pun juga tertarik ya untuk membahas tentang Khalid ini karena memang sosoknya cukup langka, sosoknya cukup fenomenal, dan saya kira secara politik memberikan makna-makna yang cukup substantif di tengah bagaimana politik kita itu selalu pengap hanya sebatas soal kalah menang di Pilpres, di tengah politik kita yang selalu yang itu-itu aja terkait dengan kalah menang di Pilkada ataupun kalah menang di Pileg. Tiba-tiba muncul sosok Khalid yang saya kira ini semacam oase di mana politik kita itu bukan hanya soal bagaimana memenangkan pertarungan secara politik, tapi politik kita itu ada soal bagaimana memperjuangkan nasib-nasib kelompok lemah, kelompok-kelompok termarginal yang selama ini nyaris tidak pernah menjadi perdebatan dan perbincangan yang cukup serius di negara kita ini oleh para politisi dan oleh para elit tentu saja. Tiba-tiba muncul sosok Khalid yang seakan-akan ingin memberikan pesan politik bahwa persoalan bangsa dan negara kita ini bukan hanya soal kalah menang di pemilu, bukan soal siapa yang jadi presiden, bukan soal siapa yang jadi anggota dewan, bukan soal siapa yang jadi kepala daerah, tapi soal bagaimana keberpihakan kepada masyarakat bawah seperti nelayan yang selama ini memang nasibnya tidak pernah diperjuangkan oleh siapapun. Jadi saya pun tertarik untuk bicara tentang Khalid ini. Saya kira ada 3 hal terkait dengan Khalid. Pertama, tentu saat ini menjadi Khalid itu tidak gampang. Adalah sosok yang berada di garda terdepan menentang bagaimana pemagaran air laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini tentu bukan perkara gampang. Dilakukan oleh seorang nelayan biasa, bukan ningrat politik, bukan politisi, ataupun dari kalangan-kalangan orang penting tertentu. Khalid seperti kita semua, kebanyakan orang yang hanya punya keberanian dan hati nurani bagaimana persoalan penindasan terhadap kelompok yang lemah itu memang harus diperjuangkan sampai di titik darah penghabisan. Jadi mestinya kita semua ini malu kepada Khalid karena begitu banyak mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi di sekitar kita, tapi kita tidak pernah berani lantang untuk menyampaikan secara terbuka.
Apalagi Khalid juga tahu bahwa resiko yang akan dia hadapi ketika lantang protes terkait dengan pagar laut itu akan cukup beresiko. Bahkan dalam pengakuannya di berbagai forum-forum perdebatan, Khalid katanya sering mendapatkan telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Intinya mengingatkan Khalid untuk tidak macam-macam dan bicara keras terkait dengan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Artinya apa? Mencari sosok seperti Khalid, orang biasa, hanya sebatas nelayan biasa, tidak punya backing politik apapun. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Karena Khalid adalah sosok yang lantang, bersuara tanpa henti bagaimana nasib nelayan yang paling terdampak terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang itu mestinya terus dikumandangkan secara signifikan. Jadi bagi saya itu adalah kredit kunci. Mungkin kalau kita mengutip bagaimana filosofi politik perjuangan mahasiswa, ini yang disebut dengan tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Jadi bagi saya Khalid ini adalah semacam reinkarnasi semangat perjuangan yang selalu dilakukan oleh aktivis-aktivis mahasiswa, tapi versi yang lain, yaitu versi Khalid dan versi nelayan yang ada di Provinsi Banten. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja bagi saya apa yang disampaikan oleh Khalid ini adalah semacam tamparan politik yang cukup keras ya, kepada pihak-pihak, kepada pemangku kepentingan politik, kepada orang-orang hebat di negara kita ini untuk tidak takut melawan korporasi. Saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Khalid dalam sebuah podcast, dalam sebuah dialog. Khalid mengatakan bahwa dia tidak sudi jika negara ini dipimpin oleh oligarki. Bahkan Khalid mengatakan kalau negara tidak berani melawan oligarki, maka dia akan mengorganisir perlawanan untuk melawan para oligarki itu. Jadi Khalid ini paham betul bahwa soal pagar laut di Kabupaten Tangerang itu, ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi Khalid sadar betul bahwa yang punya kemampuan untuk bikin pagar laut di Kabupaten Tangerang adalah mereka yang oligarki. Oligarki itu adalah kelompok pengusaha, kelompok ekonomi, jumlahnya sedikit tapi posisinya sangat determinan dan sangat sulit untuk disentuh kepada siapapun. Jadi itu yang mestinya saya selalu mengatakan pihak-pihak yang selama ini, terutama pejabat publik di negara kita ini, entah itu DPR, entah itu kepala daerah, entah itu DPRD, atau siapapun aparatus kekuasaan, mestinya merasa malu dan tertampar dengan adanya Khalid yang orang biasa saja tapi melawan kekuatan besar itu paling depan dan paling lantar. Per hari ini misalnya kita itu kan melihat pejabat-pejabat publik terkait ya, terutama yang ada di Provinsi Banten, nggak ada yang bicara. DPRD-nya nggak ada yang bicara, ataupun misalnya kepala-kepala daerahnya tidak ada yang bicara, dan yang bicara itu hanyalah Khalid yang saya kira ini adalah sebagai satu peristiwa politik yang di atas rata-rata. Itulah yang saya sebutkan, apa yang dilakukan oleh Khalid ini mestinya membuat malu para orang-orang penting di negara kita yang dinilai tidak punya sikap tegas, apalagi berani melawan kekuatan politik, melawan kekuatan-kekuatan pebisnis besar yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, yang ketiga yang menarik dari Khalid itu adalah soal kemampuan retorika politiknya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya saya termasuk yang kaget. Kemampuan bicara, kutipan-kutipan buku, termasuk intonasi dan diksi yang dipilih oleh Khalid adalah kemampuan yang saya kira ini sudah setara dengan mereka yang anak kuliahan minimal. Tentu sangat energik cara bagaimana Khalid berargumentasi. Pilihan-pilihan katanya cukup bertenaga, terutama bagaimana keberpihakannya kepada nelayan yang selama ini dipinggirkan, kepada mereka yang selama ini memang tidak pernah diperjuangkan nasib politiknya. Kemampuan Khalid dalam retorika dan perdebatan politiknya dalam banyak hal kemudian menjadi referensi yang selalu dikutip oleh kalangan-kalangan netizen khususnya, bahwa Khalid ini sangat layak untuk menjadi pejabat publik di negara kita, sangat layak untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, sangat layak jadi menteri, sangat layak jadi anggota dewan, dan seterusnya. Tidak berhenti di situ, ternyata banyak yang membandingkan bagaimana retorika Khalid itu melampaui mereka yang saat ini sedang menjabat, terutama mereka yang tidak pernah bicara, terutama mereka yang pejabat publik kemampuan bicaranya tidak ada, atau pejabat publik yang kelihatan tidak punya sikap apapun ketika menghadapi persoalan-persoalan signifikan. Memang harus kita akui, pejabat-pejabat publik
publik di kita ya, mulai dari level atas sampai ke bawah, kemampuan retorikanya itu memang di luar standar. Kemampuan retorikanya itu di bawah rata-rata. Apalagi misalnya kalau sambutan pasti ada contekan. Kalau sambutan misalnya hanya membaca catatan-catatan yang kemudian dinilai tidak punya originalitas sebagai pejabat publik. Bahkan tidak jarang kita juga sering melihat bagaimana pejabat-pejabat publik di negara kita ini ketika ditanya secara langsung oleh wartawan, namanya di doorstop oleh wartawan, jawabannya pasti sepatah dua patah kata, tapi tidak pernah berargumen sebagaimana layaknya seorang pemimpin top. Yang memang salah satu unsur penting pemimpin top di negara kita adalah kemampuan retorika, kemampuan spontanitasnya menghadapi persoalan-persoalan, termasuk kemampuan spontanitasnya memberikan narasi-narasi penting terkait dengan situasi yang berkembang saat ini. Jadi 3 hal ini yang kemudian membuat kenapa sampai hari ini Khalid itu menjadi sosok fenomenal yang terus dipergunjingkan oleh publik. Satu sisi Khalid punya nyali, punya keberanian, padahal ini bukan siapa-siapa, hanya nelayan biasa. Yang kedua adalah Khalid yang kemudian memberikan tamparan keras kepada pihak-pihak tertentu, kepada pejabat publik yang dinilai tidak berani punya sikap ketika berhadapan dengan para korporasi ataupun tukang-tukang yang posisinya cukup powerful saat ini, yang memang dalam banyak hal sulit untuk disentuh. Dan tentu yang ketiga adalah Khalid itu dibanding-bandingkan dengan mereka, para pejabat-pejabat dan mungkin politisi yang kemampuan retorikanya itu di bawah rata-rata. Dan bahkan Khalid ini dianggap sebagai sosok yang sangat layak dan pantas untuk diikutkan dalam kompetisi di 2029, minimal menjadi calon DPRD. Katanya, itu kata netizen yang sampai hari ini tanpa henti terus memuji Khalid sebagai nelayan yang berjuang di barisan terdepan untuk memperjuangkan nasib kawan-kawan nelayannya yang ada di Kabupaten Tangerang. Saya tentu berharap di banyak tempat akan muncul Khalid yang lain, lantang berada di garda terdepan, menyuarakan ketika ada persoalan ketertindasan, persoalan ketidakadilan, dan persoalan-persoalan lain yang merugikan rakyat. Saya kira di situ. Salam politik Syai'un, pastinya mantap, semantap